Jadi gini, kalau kalau dari beberapa yang kami kaji, memang Mhm. kalau sawit itu kan kalau per harinya sekitar 4 sampai 5 milimeter per hari. 4 sampai 5 milimeter per Itu hari. hampir sama dengan Ya. padi, Heeh. jagung, Heeh. bahkan even tanaman kehutanan yang daunnya kecil-kecil, misalnya sengon Oke. atau akasia. Heeh. Itu bahkan lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan sawit. Nah, Oke. 4 sampai 5 milimeter per hari itu pun beda-beda tergantung umurnya. Hmm, Umurnya lebih muda tentunya kebutuhannya kan lebih sedikit, lebih sekitar sedikit. 2 dan Mhm. seterusnya. Hai, jumpa lagi dalam Tagar Togar Podcast. Saya Togar Sitanggang. Pada episode kali ini kita akan kedatangan seorang tamu, Mas Iput Pradiko. Iya. Tapi sebelum kita berbincang lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe, untuk komen, untuk like, dan bagikan kepada teman-teman seluruh keluarga agar informasi mengenai sawit bisa tersebar dengan luas. Pak atau Mas Mas aja deh saja, ya, Mas saja. Mas Masih Iput. muda, masih muda. Mas Iput dari PPKS Medan, Betul. Pusat Penelitian Kelapa Kelapa sawit. Sawit. Betul. Asli Medan? Tentu tidak. Oh, oke. Mas, oh ya namanya juga Iya, Mas ya, pasti tidak. Aslinya dari Jawa. dari Jawa. Orang tua masih di Jawa. Masih di Jawa semua. Apa yang membuat Mas ingin bekerja dengan PPKS? Awalnya by accident. Ah, Nah, ini dia serunya di seru sini. nih kan, karena kadang by accident ini akhirnya yang bisa menjadi lebih apa namanya, lebih militan gitu ya. Betul sekali. Accidentnya seperti apa nih, Mas? Ya, begini, kalau awal-awal kan biasalah kalau kita lulus kuliah kan, Ya, lulus kuliah, yang penting kan awalnya kan dapat kerja dapat dulu. dulu. Dapat dulu. Mau yang Nanti mana ya pun mau yang pokoknya gimana pun yang dapat penting dulu. dapat dulu, Ya, dapat pengalaman. ya, Kalau oke lanjut, kalau ya. enggak Ya lompat. udah, Kan begitu. gitu ya. Nah, ini memang awalnya kan kuliah kebetulan di Bogor. Oke, Heeh, IPB. jadi ya Mm-mm. memang awalnya seperti kebanyakan university di Jawa ya, Mm-mm. itu kan banyak yang belum begitu kenal dengan sawit, beda dengan Ya, yang di Sumatera kan. ya. Ya, di situ memang banyak ada beberapa berita atau beberapa kuliah yang Mm-mm. membahas tentang sawit, tetapi dari situlah muncul rasa penasaran. Mm-mm. Kok selama ini lihat di berita Mm-mm. beda dengan lihat yang kalau dari mata kuliah kan. Ya, Dia dari segi sains kan, ya, jadi kan beda. ya. Apa yang membuat ini kok seperti jadi Jadi dua hal yang berbeda betul gitu ya. sekali. Dari Padahal situlah barangnya mulai. satu. Itu. Oke. Makanya coba menggali, cari informasi bagaimana sih sebenarnya. Bahkan ketika kuliah pun belum begitu tahu mana pohon sawit aja. Oke. Nggak tahu. Kuliah tahun berapa nih? Kuliah lulus tahun 2012. 2012. Betul sekali. Oke. Tapi sebenarnya 2012 sudah banyak juga sawit di Bogor. Sudah, tapi kan akhir-akhir Iya. saya baru tahu kan, itu pun ketika ngambil mata kuliah dari jurusan lain. Ternyata ini Ini dia itu. sawit gitu. Oh, oke. Saya kira kan waktu itu pohonnya kecil seperti Iya. apa ya, seperti semak gitu kan. Tapi ternyata pohonnya besar juga ternyata ya. Seperti kaget aja gitu. Nah, oke. Itu akhirnya ya cari info seperti itu. Kebetulan ada dosen yang menawarkan, mau nggak kerja di PPKS? Gitu. Oh, oke. PPKS apa itu? Nah, Ya ini Pusat Penelitian Kelapa Sawit gitu. Oh boleh lah, apalagi tadi. tapi dulu sudah PPKS atau masih RISPA? Sudah PPKS. Sudah PPKS. Oke. Oke. Jadi ya udahlah, gimana caranya? Kasih tahu ini apa namanya, persyaratannya seperti ini, terus harus kemampuannya harus ini dan itu dan seterusnya. Akhirnya ya udah ngikutin, akhirnya ya alhamdulillah bisa lolos. Oke. Ya terus sampai di PPKS ya seperti halnya orang Jawa kebanyakan. Ya. Nggak pernah tahu dan nggak pernah melihat dengan mata kepala sendiri kan waktu Seperti di awal. apa? Iya, akhirnya ya banyak belajar, banyak kaget, gini ya, gitu ya, seperti itu. Akhirnya ya belajar dinikmati dan akhirnya ya sampai sekarang ini. PPKS itu kan pusat penelitian ya, Betul, jadi lebih betul. banyak riset. Apa memang pada waktu kuliah dulu itu punya ketertarikan dengan riset? Waktu kuliah. Karena kadang agak-agak jarang mungkin kalau kita lagi kuliah itu kan, aku nanti mau jadi seorang peneliti. Betul sekali. Ya kan? Maunya kan itu kan bekerja di perusahaan atau di PNS gitu ya, mempunyai ini. Kalau riset kan bukan suatu
apa ya, tujuan akhir yang tadilah by accident tadi. Tapi karena by accident tadi akhirnya yang diajar penting aja lah. ya, pokoknya dapat dulu gitu. Betul. Tapi kemudian menikmati ininya. Awal-awal sempat struggle. Jadi sempat aduh gimana nih? Riset ini opo. Riset ini opo, terus sawit itu bagaimana gitu kan. Jadi ya sempat harus belajar sih. Bahkan yang namanya kalau bunga sawit itu seperti apa, bedain aja nggak ngerti. Jadi jadi sesuatu yang memang benar-benar baru dan harus belajar dari nol. Bahkan ya nggak ngerti, sampai tanya-tanya ke orang yang di situ. Ini sebenarnya gimana sih sawit itu? Bunganya seperti Tapi banyak apa? senior yang bantu. Banyak. Untungnya ketemu orang-orang baik juga di sana. dan apa, ada proses belajar ini yang kemudian menimbulkan lebih ketertarikan yang lebih mendalam terhadap kelapa sawit. Betul sekali. Ternyata memang banyak hal yang seharusnya itu sesuatu yang baik. Tetapi memang selama ini ya seperti kebanyakan Indonesia ya, data masih kurang, informasi belum tersebar seperti itu. Jadi itulah yang akhirnya memberi semangat dalam diri untuk coba kita lebih gali, kita tampilkan sisi-sisi positifnya. Apalagi akhir-akhir ini kan diterjang terus isu negatif dan seterusnya. Itu yang. Tapi dari segi data ya, pada waktu-waktu yang lalu juga saya sudah membicarakan masalah data juga yang ya boleh dibilang nggak ada gitu ya. Itu bagaimana bisa mengkombinasikan inilah ya, ketidakadaan data tapi kemudian juga harus membuat penelitian. Tapi kalau penelitian yang dilakukan Mas Ipur sendiri mungkin lebih saintifik ya, di PPKS-nya sendiri. Lebih khususnya di bidang apa nih di PPKS? Kalau di BPKS kan banyak sebenarnya bidangnya. Jadi dari hulu sampai hilir ada semua. Kebetulan kalau saya kan tadi S1-nya kan background-nya di agroklimatologi ya. Agroklimatologi berarti kaitannya antara iklim dengan tanaman. Jadi bagian saya sih bagian departemennya ilmu tanah dan agronomi. Jadi di dalam departemen itu pun ada banyak, ada yang bahas fisiologinya, ada tanahnya, ada iklimnya dan seterusnya. Dan memang itu tadi banyak hal yang memang harus kita gali lebih jauh lagi supaya informasinya itu nyampe ke masyarakat. Selama ini kan banyak orang yang ngomong ini itu padahal ya mungkin ada beberapa yang benar, tetapi sebagian besar tuh banyak yang kurang pas gitu. Ngawur. Akhirnya itulah digiring media, digiring banyak orang jadi ya sawit jelek, sawit rakus air lah, apalah semua dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau dikatakan sawit rakus air, kemarin beberapa waktu yang lalu ya kebetulan gitu ya saya ngikutin webinar gitu ya. Dan dikatakan gara-gara sawit sawahnya kering. Di mana itu, Pak? Di Malang. Oh, di Malang. Ya, kebetulan kemarin itu ada BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa di sana ya, berbicara mengenai Malang Selatan. Ya, ditunjukkan foto bahwa ada sawit, di sebelahnya sawah kering. Terus ya, sawit menyebabkan kekeringan terhadap sawah. Itu jawabnya sebenarnya apa gitu? Banyak hal yang memang selama ini itu tadi katanya hanya lihat dari foto, terus di foto itu kan meng-capture sesuatu yang memang hanya parsial, ya kan gitu kan Pak. Jadi tapi memang sebenarnya ketika kita lihat, ketika kita kita secara saintifik kita berbicara, kita lihat, kita pasangi alat lah ibaratnya, masing-masing itu kita lihat, ternyata memang kalau dari nilai angkanya itu kan kalau kebutuhan air kan biasanya kalau kita kan milimeter ya Pak ya, dalam milimeter per hari bagaimana dan berapa besarnya. Ketika kita lihat ternyata sawit ketika dibandingkan dengan tanaman lain nggak jauh beda kok. Sama aja. Terus kenapa kering? Ya itu dia. Itu dia yang akhirnya orang kan meng-capture di situ saja gitu. Ya ternyata kalau misalnya kering seperti itu kan bisa banyak. Belum tentu karena sawitnya menyedot gitu. Mana ada Tuhan itu menciptakan sesuatu yang bisa merugikan kita kan, mana ada seperti itu kan, apalagi tanaman kan, ya semua tanaman kan butuh air. Tapi ya kan karena saya dulu kan bukan orang sawit yang saintifik banget gitu ya, tapi ya sedikit-sedikit belajar lah gitu ya. Kebutuhan air sawit itu katanya maksimum berapa, 200 mm atau berapa gitu ya, milimeter air. Kalau lebih dari itu akan wash out gitu ya. Dia nggak akan bisa serap semua gitulah intinya gitu, bahwa
itu akan turun menjadi air tanah dan lain-lain gitu. Kebutuhannya sendiri itu gimana secara teorinya? Jadi gini, kalau dari beberapa yang kami kaji, memang kalau sawit itu kan kalau per harinya sekitar 4 sampai 5 mm per hari. 4 sampai 5 mm per Itu hari. hampir sama dengan padi, jagung, bahkan even tanaman kehutanan yang daunnya kecil-kecil, misalnya sengon atau akasia. Itu bahkan lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan sawit. Nah, 4 sampai 5 mm per hari itu pun beda-beda tergantung umurnya. Umurnya lebih muda tentunya kebutuhannya kan lebih sedikit. Sekitar 2 dan seterusnya. Dan itu pun kalau kita teliti kan kebutuhan air itu kan dari namanya evapotranspirasi. Ada evaporasi yang dari sekitarnya, bukan dari tanamannya. Ada transpirasi yang dari tanamannya. Ketika kita breakdown, kebetulan ada juga nih, baru-baru aja kami neliti, ketika kita breakdown transpirasi dan juga evaporasinya, transpirasinya itu bahkan ya kecil sebenarnya dia. Sawit itu sekitar 1,8 sampai 2. Itu umur sawit 14 tahunan. Nah, berarti tingginya sudah sudah dewasa lah. Sudah dewasa. Nah, terus kenapa kok jadi misalnya jadi 4 gitu? Itu kan karena samping-sampingnya, artinya kita yang manage. Kita harus memanagenya harus pas gitu. Jadi kalau memanagenya pas, di sekitarnya harus ada tutupan lahan yang misalnya harus ada gulma lunak, kemudian ada pakisan dan seterusnya. Secara saintifik itu harusnya kehilangan airnya juga tidak setinggi yang dibilang orang itu. Seperti itu. Memang harusnya ya itulah, karena kekurangan literasi dan seterusnya yang menyebabkan sawit selalu dicap kurang rakus air. Ya, tapi ada juga beberapa waktu yang lalu yang mengatakan penelitian di universitasnya di tempat sawit juga itu, ya, bahwa sawit itu menyebabkan kekeringan, rakus air, bla 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 gitu. Dan sampai sekarang sepertinya itu terus menerus yang menjadi referensi. Sasarannya gitu. Itu kenapa kita tidak bisa merubah referensi itu ya? Itu jadi ini juga sih, jadi PR juga bagi kami. PR nih PPKS juga. Ini supaya lebih kencang gitu ya. Betul. Memang itu saat ini kami sedang berusaha ke situ. Jadi lebih banyak untuk speak up. Karena selama ini kan kita mainnya ya udahlah. Di lab aja. Main di lab aja lah gitu. Yang penting hasilnya apa gitu. Data jadi udahlah gitu. Nah, sekarang kan kita berusaha untuk menjangkau atau menyampaikan hasil lab tadi, hasil dari lapangan, hasil penelitian. Benar-benar memang kita kontrol dan kita tahulah mana biasnya bagaimana. Iya, dan ini disebarluaskan. Betul, kita sebarluaskan dan kita kemas dengan baik. Gitu. Karena kan memang yang stereotip sawit rakus air ini kan sudah kemana-mana nih Pak, bahaya kan? Iya, udah masih sepertinya sepanjang masa gitu ya, nggak ada yang bisa jawab. Dan ya banyak generasi muda yang sudah termakan dengan itu gitu, selalu mengatakan kan rakus air. Rakus air dari mana? Kan gitu ya. Itu dia Pak. Kata siapa rakus air? Mana ini penelitiannya? Nggak ada. Ya katanya saja gitu kan Pak. Ya. Tapi katanya ini kan bahaya juga. Karena mereka yang dalam tanda kutip yang mengatakan bahwa sawit itu rakus air kan pandai dalam memanfaatkan kanal informasi, dari mana dia bagaimana mengemasnya gitu Pak. Bahkan kan akhir-akhir ini ada berita yang di Kampar itu kan Pak, kalau nggak salah. Bahkan di soal ujian SD aja ada menyebutkan kerusakan lingkungan. Berapa faktor atau beberapa aspek dari perkebunan kelapa sawit mana yang merugikan bagi lingkungan. A, B, C mana yang benar gitu. Ada rakus air. Itu jadi seperti itulah, udah sampai ke situ, sejauh itu juga gitu. Jadi anak-anak SD sudah dicekoki dengan hal-hal yang seperti itu yang sungguh berbahaya sebenarnya. Penyebaran, ya kalau boleh dibilang kasarnya menyebarkan informasi yang tidak benar kan gitu ya. Betul, betul sekali. Ya, tapi terus sebagai dari PPKS sendiri, upayanya untuk menangkal ataupun ya menyeimbangkan informasi ini seperti apa yang sudah dilakukan? Kalau kami memang ada selain penelitian Pak, jadi kita sudah sebenarnya dari dulu sih, sebenarnya sudah ada dari dulu. Kita melakukan pendampingan, kemudian publikasi dan seterusnya ya ke arah ke dalam komunitas petani, kemudian ke komunitas akar rumput lah seperti itu. Nah memang baru akhir-akhir inilah kita berusaha untuk lebih gencar lah gitu.
Melalui jadi kita juga punya beberapa program, Pak. Jadi kita langsung turun ke masyarakat, ke petani gitu. Justru karena dari petani lah itu nanti informasi itu akan menyebar gitu begitu. Ya. Coba bagi masyarakat awam atau masyarakat umum lainnya itu karena kan ya kalau dia petani yang bersinggungan dengan kelapa sawit ya mungkin dia bisa mengerti. Tapi kalau seorang A gitu ya yang dia tidak tahu, mungkin seperti Mas Iput awalnya nggak tahu pohon sawit itu seperti apa juga gitu ya. Iya. Ya. Bagaimana supaya mereka ini juga tahu bahwa sawit itu tidak rakus air loh gitu. Iya, itu memang jadi perhatian kami juga, Pak. Memang kita berusaha untuk kita memanfaatkan bagaimana cara mengemasnya biar lebih gampang dipahami dan juga lebih gampang dibaca orang gitu loh. Jadi kita sudah akhir-akhir ini kita udah mulai ya main sosmed juga lah ibaratnya, masuk ke Instagram. Kita juga punya channel YouTube dan seterusnya yang memang berusaha untuk mengedukasi, memberikan hal yang memang ya dari based on data, bukan hanya katanya gitu. Ya memang arahnya kita ke situ sih memang. Cuman kan memang gimana ya, kalau kami rasa sih memang belum maksimal gitu. Dan memang harus kita tuh harus ada yang merangkul semua sih gitu. Data-data kita kan banyak sebenarnya. Tetapi wadah kita itu masih kurang powerful saya lihat. Kurang bisa kurang powerful dalam segi pesan yang disampaikan kurang dapat. Bukan, lebih ke audiensnya itu kita belum bisa seperti merangkul. Contoh. Betul, contohnya misalnya kita sebut merek aja ya, misalnya kita BBC atau apa. Itu kan dia udah punya viewers, sudah punya basis yang memang banyak. Kita kan masih jauh. Ya sama dengan podcast ini juga belum punya gitu. Betul sekali. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan itu nanti kan bertahap dia. Begitulah Pak. Memang ya itu yang kita rasakan juga sih gitu. Karena ya PPKS itu kan udah ratusan tahun sebenarnya. Ya, udah 100 tahun gitu. Betul. Ya. Karena PPKS sudah ada sejak pada saat sawit ini ditanam kan gitu. Betul sekali. Ya, jadi pastinya punya data yang luar biasa sebenarnya untuk menangkal itu semua, tapi ya baru sekarang mungkin dikeluarin gitu ya. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu. Karena merasakan bahwa terlalu banyak hal-hal yang tidak benar berseliweran di luar ini ya. Oke lah dikeluarin satu-satu. Sebenarnya dikeluarin dari dulu sih, cuman dikeluarin aja. Dikeluarin dengan cara yang ya pokoknya dikeluarin aja gitu. Kita tidak mencoba untuk menjangkau spesifik. Kita nggak memikirkan misalnya kita kemas misalnya seperti apa dengan baik. Itu baru-baru akhir-akhir ini saja. Gitu. Tapi ya nggak ada kata terlambat kan. Ya pasti tidak ada kata terlambat dan juga menjadi suatu effort bersama gitu ya. Untuk supaya penyebaran ini bisa lebih ini lagi gitu, lebih luas gitu. Nah tadi bahwa Mas Iput bilang masalah kelembapan menjaga kelembapan tanah gitu ya. Kemarin tuh saya ngobrol dengan kru di sini gitu ya. Banyak ular katanya. Ular apa itu? Banyak ular kobra katanya di kebun sawit. Saya bilang iya itu saya ditumpuk supaya menjaga ditumpuk pelepah itu supaya menjaga kelembapan tanah gitu ya. Ya. Karena kalau itu dibiarkan jadi bersih jadi taman, penguapan ya. Bukan lagi kebun sawit ya, jadi taman sawit gitu. Tapi kan banyak juga beredar foto yang kalau kita di internet gitu ya itu keluar perkebunan sawit itu bersih banget gitu ya. Terus saya pikir ini siapa yang mau terus-menerus pakai foto ini ya? Ini kan foto tidak benar gitu itu, ya. Betul sekali. Karena harus dijaga itu kan kelembapan itu dengan limbah ataupun bekas-bekas pelepah gitu ya. Betul. Nah, dari segi agroclimate gitu ya, dan juga kan banyak juga beberapa sering sekali mengatakan kalau ada hujan, apalagi kalau di media mengatakan ada banjir, ya berarti produksi akan terhambat gitu ya. Padahal efek langsung banjir hujan dengan produksi ini kira-kira berapa lama sebenarnya?
Hujan sama produksi. Iya, hujan sama produksi. Sebenarnya kan kalau namanya sawit itu sendiri kan dia namanya tanaman tahunan ya Pak. Ya. Tanaman tahunan itu kan dia sangat kompleks sebenarnya. Jadi pengaruh yang terjadi saat ini ketika hujan hari ini ke tanaman, terus pengaruhnya kan nggak seperti contoh misalnya tanaman semusim ya, padi, kedelai apa kan bisa kita lihat dalam beberapa bulan ke depan. Nah kalau sawit ini kan memang dia butuh waktu yang panjang. Jadi tandan atau buah yang ada di pohon saat ini kan itu terbentuknya bahkan 2 tahun sebelum 2 tahun sebelumnya. Oke. Seperti itu. Jadi apa yang terjadi tahun-tahun sebelumnya itu sangat berpengaruh terhadap apa namanya tandan yang bisa kita dapatkan hari ini misalnya seperti itu. Nah, kalau kaitannya dengan tadi hujan sekarang terus menurunkan produksi, menyebabkan banjir itu kan banyak faktor Pak. Kan nggak cuma disalahkan sawit lagi gitu atau maksudnya disalahkan kondisinya terus kenapa hujan malah produksi turun, itu kan banyak faktor. Nah hujannya terjadi tadi kan memang harus ada proses dulu kan Pak, menyerap di dalam tanah, kemudian diserap tanaman dan seterusnya, itu kan sama berarti pengaruhnya kan 2 tahun ke depan lagi nantinya. Nah mungkin yang menyebabkan kenapa itu produksi turun kan banyak faktor, contohnya misalnya jalannya kurang dimaksimalkan dan seterusnya. Ya tapi ya sering sekali kan media mengatakan daerah sini kayaknya terjadi kekeringan maka produksi akan turun. Itu lagi kembali lagi. Itu permainan media untuk menggoyang market kali. Bisa jadi. Bapak lebih paham itu. Supaya pasar panik sedikit gitu ya, supaya di shake gitu ya, digoncang dikit. Memang supaya banyak hal Pak. Nah, Oke. Kalau dari sisi climate ya, agroclimate tadi, banyak juga yang mengatakan sawit itu bisa ditumbuh di mana saja. Ya. Terus saya bilang nggak juga sih, gitu kan, ada syaratnya juga gitu ya. Contohnya curah hujan gitu. Memang berapa curah hujan yang diperlukan untuk sawit itu tumbuh? Benar lah gitu ya. Jadi kalau curah hujan sebenarnya minimal dia butuh sekitar 1.250 per tahun. Milimeter per tahun. Betul. Ya. Jadi kalau melihat dari jumlah curah hujannya itu dia bisa tumbuh di mana aja di Indonesia, karena kan kalau dilihat dari jumlahnya, masalahnya kan sawit ini kan butuh sesuatu yang curah hujannya yang merata sepanjang tahun. Itulah hujan sepanjang tahun yang merata. Disitulah yang paling betul. Jadi kalau daerah mana itu? Daerah dia sawit kalau dengan kebutuhannya seperti itu berarti kan di daerah sekitar Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan seterusnya. Ya seluruh Indonesia lah ya. Iya, hampir juga, tapi masalahnya kan di Jawa, Nusa Tenggara, itu kan memang bisa tumbuh. Tapi yang masalahnya utamanya berbuah apa enggak dia? Ada buahnya apa enggak seperti itu. Dan memang kan sudah banyak Pak di daerah Banten. Banten kan, ada, Jawa Barat ada, sudah banyak kan. Memang masalahnya kan fluktuasinya tadi, karena curah hujannya sangat jelas, sangat tegas antara musim hujan dan musim kemarau. Jadi itu menyebabkan produksinya. Kalau kita berbicara masalah musim hujan, musim kemarau dan pengaruhnya terhadap produksi tadi sekitar 2 tahun tadi, kan cuaca atau iklim atau curah hujan musim hujan antara Sumatera dan Kalimantan itu kan kadang cenderung berbeda. Sumatera bagian utara dengan Sumatera bagian selatan saja itu sudah berbeda. Ini artinya pola produksinya juga berbeda ya untuk daerah-daerah ini. Pasti Pak. Pasti ya. Jadi di sawit kita punya kenal dengan bulan panen puncak ya. Istilah kebunnya. Ya, istilah kebunnya panen puncak karena disitulah produksi yang paling tinggi. Gitu. Artinya setiap daerah ini juga punya karakteristik panen puncaknya yang berbeda-beda juga. Betul. Betul. Memang seperti itulah kondisinya. Jadi memang kalau di Sumatera sendiri sebenarnya kan kalau kita lihat kan kalau di banyak literatur kan kita bilangnya di Indonesia itu curah hujan itu ada 3 tipenya. Munculal itu yang di Jawa, kemudian di Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, pokoknya di selatan-selatan Katulistiwa lah. Nah, itu kan yang munculal, artinya dipengaruhi oleh angin muson, monsun. Nah, jadi monsun yang kalau kita pelajaran SD kan ada Pak. Jadi monsun yang kalau dari Asia sama dari Australia dan seterusnya. Nah, itu satu. Yang kedua,
Itu curah hujan yang dipengaruhi oleh tipe lokal, itu banyak. Contohnya kalau yang paling kelihatan atau paling kentara itu di daerah Sulawesi. Sulawesi, kemudian mungkin beberapa di Jawa Barat ada juga yang seperti itu. Nah, satu lagi yang ekuatorial. Nah, ini yang banyak. Ini yang sangat favorable bagi kelapa sawit untuk tumbuh dan berproduksi dengan baik. Ya, contohnya ya di Sumatera Utara, Riau, di Jambi udah kepengaruh yang di selatan. Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Tengah bagian utara dan seterusnya. Memang, dan itulah yang menyebabkan variabilitas dari tadi produksinya. Karena beberapa waktu lalu itu ada ya teman-teman yang riset juga ya, dia membagi pola produksi itu kalau nggak salah 2 atau 3 ya, tiga bagian, 3 tempat gitu. Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan ya, dan Kalimantan bagian utara. Itu dibedakannya lagi sama dia. Betul. Kalimantan Barat masih ngikut ke Sumatera gitu ya. Tapi yang untuk yang utara sudah berbeda. Betul. Kalau saya sih simple melihatnya, monsun ya, dan badai yang di Filipina. Oh, oke. Ya, ya. Itu ilmu Bapak ya. Ya, itu ilmu saya gitu. Bongkar ini. Ya, bongkar karena saya pikir ya, kalau terjadi badai Filipina itu kan hujannya akan lebih keras di daerah Sulawesi dan Kalimantan bagian utara gitu ya. Kalau monsunnya India itu akan berpengaruh kepada Sumatera bagian utara gitu ya. Terus kalau Australia itu akan mempengaruhi Jawa dan sampai Sumatera bagian selatan. Itu cara saya. Gitu. Itu 3 gitu. Tapi memang yang lebih dominan adalah monsun ya dan Australia ini. Karena kalau dilihat dari ini belajar lagi nih kan. Saya sih ternyata agak suka juga belajar. Gitu. Tapi belajar gitu aja. Kalau belajar textbook saya nggak suka. Langsung aplikatif ya Pak ya. Aplikatif aja. Karena itu yang bisa langsung kita lihat gitu. Mas Iput S2 sudah ini. Sedang proses. Mau lulus. Doakan saja Pak. Wah, mau lulus. Ngambil apa nih? Karena kaitannya dengan tadi agroklimat kemarin. Itu lagi? Enggak. Kita udah geser ke agronominya. Siapa tahu itu lagi gitu. Kita cari ada juga yang ya S1-nya itu S2-nya gitu. Itu saya pernah bilang, enggak bosan kau. itu aja gitu. Ini sekarang agronominya. Iya, agronominya. Kenapa milih agronominya sekarang? Karena memang kalau kita bicara iklim, kalau hanya bicara iklim saja kan nggak bunyi, Pak. Oke. Nggak bunyi kan. Jadi ya udah, ya kita hujan udah cukup dah, apalagi. Nah, kita pengen tahu juga dari segi tanamannya tuh, dari kondisi iklim yang ada itu ketanamannya akan seperti apa gitu. Nah, dari situlah muncul ya keinginan untuk coba mendalami ke agronominya supaya bisa bunyi lah informasinya dan kembali lagi bisa menampilkan data yang memang ya logik dan objektif, seperti itu sih. Begitu kurang lebih. Dan sudah berkeluarga? Alhamdulillah. Dapat jodoh di Medan. Ya pasti. Ya siapa tahu di Boyong enggak juga. Di orang Bogor yang dulu gitu ya waktu kuliah. Ya udahlah ikut aku aja gitu ya. Gitu ya. Tapi ya begitu sering berjalannya waktu. Karena accident tadi tadi ke Sumatera ya akhirnya di Medan juga ngambilnya nyari lah gitu atau melihat atau mendapatkan gitu ya. Betul sekali. Ya, siapa tahu gitu ya. Kita juga nggak tahu gitu ya, karena ya namanya hidup ya. Jalani saja Pak. Jalani aja gitu ya. Baik ya, terima kasih Mas Iput. Para teman-teman yang sudah mendengarkan perbincangan tadi, maupun yang sudah menonton, lagi-lagi bahwa terkadang dalam hal karir kita, ya, karir maupun yang sedang kita geluti sekarang itu bisa dimulai dengan suatu quote-unquote kecelakaan. Ya. Tetapi kemudian bagaimana kita menyikapi kecelakaan dimaksud untuk diri kita sendiri, sehingga kecelakaan tadi bisa kita dalami dan kemudian tekuni dan kemudian senangi. Kalau kemarin itu dikatakan dengan hati. Ya, dengan hati. Kalau itu semua kita jalankan, mudah-mudahan semua akan lancar dan bisa memberikan hal yang baik bagi semua.
Terima kasih sekali lagi sudah mendengar dan sampai jumpa untuk episode mendatang. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen terhadap episode kali ini. Salam.